warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tafsir ayat dan hadis tentang konsumsi dan juga implementasinya di kehidupan sehari-hari. Dengan saya, Aura Ersa Cantika, NIM 007. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi juga salah satu kegiatan ekonomi yang penting, dan Islam memposisikan konsumsi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang mengumpulkan pahala untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Motif konsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah maslahah atau kebaikan manusia secara umum atas kebutuhan dan kewajiban. Ada 5 prinsip dasar konsumsi dalam Islam. Yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh ajaran Islam. Prinsip ini juga menerapkan beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang artinya hanya diperuntukkan untuk sekedar pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, implementasi zakat. Selain zakat, ada yang bersifat sukarela, yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Yang ketiga, penghapusan riba, dengan menjadikan sistem bagi hasil dengan menggunakan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit. Dan yang terakhir, menjalankan usaha yang halal, seperti berdagang. Prinsip yang kedua adalah prinsip kebersihan. Prinsip ini tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tentang makanan. Harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan. Karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang artinya janganlah makan secara berlebihan, karena berlebihan tidak baik di dalam Islam. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati. Dengan menaati peraturan Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Allah karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah dengan keimanan yang kuat dalam tuntutannya dan berbuat adil yang sesuai dan menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. Dan yang kelima ada prinsip moralitas. Tidak hanya mengenai makanan dan minuman saja, tetapi dengan tujuan terakhirnya yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Kemudian tafsir ayat tentang konsumsi yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Penjelasan dari ayat tersebut adalah Allah telah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal sesuai yang diperbolehkan syariat Islam dan thayyib, baik untuk kesehatan, bersih, dan bergizi. Adapun larangan yang telah ditetapkan yaitu larangan mengikuti langkah setan, yang artinya supaya tidak mengkonsumsi makanan yang haram atau yang dilarang. Tafsir hadis tentang konsumsi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يكسب عبد مال من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كأن زده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن innal khabith la yamhul khabith. Artinya,
Tidaklah seseorang mendapatkan harta dengan cara yang haram, diinfakkan lalu diberi keberkahan, atau harta tersebut disedekahkan, lalu ditinggal mati, kecuali akan membuatnya semakin dekat dengan api neraka. Sungguh Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan, dan sungguh keburukan tidak bisa menghapus keburukan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang haram, meskipun digunakan untuk sedekah, maka tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah. Karena niat yang baik tidak membenarkan cara yang salah. Jika seseorang meninggal dan orang tersebut meninggalkan harta haram, maka hartanya akan menjadi sumber bencana bagi dia di akhirat, meskipun harta tersebut telah disedekahkan setelah kematiannya. Dan terdapat beban dosa tetap ada karena memperoleh cara yang salah. Allah tidak menghapus dosa dengan cara berdosa lagi, seperti mencuri untuk bersedekah. Islam telah menegaskan bahwa tujuan tidak membenarkan cara. Islam telah memastikan kehalalan cara memperoleh harta sebelum menggunakan untuk kebaikan. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari tentang konsumsi. 1. Memilih produk dengan label halal. Kita harus bijak ketika berbelanja di supermarket, minimarket, ataupun toko kelontong, dan selalu mengecek apakah produk yang kita beli terdapat logo halal dari MUI sebelum kita membeli produk makanan ataupun minuman. Yang kedua, makan dengan etika dan adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang pertama, duduk dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Sebelum makan, baiknya membaca doa terlebih dahulu, kemudian makan menggunakan tangan kanan, dan tidak makan secara berlebihan. Yang ketiga, tidak berfoya-foya. Islam melarang berfoya-foya seperti berbelanja baju yang berlebihan hanya untuk kesenangan semata, karena termasuk perbuatan setan dan tercela. Sebaiknya kita menggunakan kelebihan harta untuk berniaga kepada Allah, seperti bersedekah, berwakaf, dan sebagainya. Dan yang terakhir, memastikan sumber penghasilan yang halal. Dengan menjalankan usaha dagang, kita harus melakukan dengan cara yang jujur dan tidak merugikan orang lain, seperti menjual barang sesuai harga pasar, menjual barang dengan kualitas yang sesuai dengan harga yang ditawarkan, karena makanan yang baik hanya berasal dari penghasilan yang baik. Itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang tafsir ayat dan hadis tentang konsumsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.